Hai, penonton setia Renungan Mastri. Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang kegiatan saya di bulan Oktober ini. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan di bulan Oktober ini. Pertama, di tanggal 1 Oktober kemarin, saya mengikuti pelatihan pembagi komuni. Di situ sebelumnya kami disuruh mengisi angket tentang kehidupan sosial kami, kehidupan rohani, kehidupan menggereja, dan kehidupan bermasyarakat. Di situ kami mengisi daftar angket dengan sebaik-baiknya, dan pada tanggal 1 kemarin kami dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan pembagi komuni. Pada acara tersebut, pada kegiatan tersebut, kami diberikan penerangan sedikit, pengarahan dari pastor paroki, dan pastor paroki memberikan sebuah ayat dari 1 Timotius bab 3 ayat 1-12. Di situ diberitahukan tentang syarat-syarat penilik jemaat dan syarat-syarat diaken. Di situ dari syarat-syarat itu banyak sekali ya, yang bisa saya catat. Ada penilik jemaat itu adalah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 orang, dapat menahan diri, bijaksana, suka memberi tumpangan, sopan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, dan sebagainya. Di situ juga seorang pendiri jemaat eh, harus mempunyai nama yang baik di antara jemaatnya. Pendiri jemaat atau diaken itu kalau di zaman kita sekarang ini disebut diakon dan prodiakon. Jadi nanti saya akan dilatih untuk membagi komuni, dan di situ dipertanyakan apakah masing-masing dari pembagi komuni yang saat ini, calon pembagi komuni, apakah layak atau tidak, pantas atau tidak memberikan komuni. Di situ sih saya juga merasa tidak layak ya, terutama dalam kehidupan rohani saya. Dalam hal berdoa saya kadang masih suka bolong-bolong, dan juga saya tidak bisa berdoa dengan baik, dan saya menyadari kalau saya itu manusia yang penuh dosa. Jadi saya tidak layak, tapi di situ pastor memberikan semangat kepada eh, para calon pembagi komuni bahwa Tuhanlah yang melayakkan kita untuk membagi komuni, membagi tubuh Kristus. Jadi bukan kita yang melayakkan diri, tapi Tuhan sendirilah yang melayakkan, memantaskan diri kita untuk menjadi pembagi komuni. Nanti juga rencananya akan dilatih setiap minggunya, dimulai pada tanggal 28 Oktober, 4 November, 11 November, dan pada tanggal 19 langsung dikukuhkan oleh mm, Uskup Uskup Sintang, MGR Samuel Otonsidin. Disitulah kami akan dikukuhkan sebagai pembagi komuni. Di kegiatan kedua pada tanggal 8 Oktober 2023, kebetul pas ini adalah bulan Maria, dan di tanggal 8 kemarin rumah saya dijadikan tempat untuk tempat rosario. Pada tanggal 1 kemarin dimulai dibuka di gereja, dan 30 harinya berkeliling di rumah-rumah umat di stasiun Nangga Danau ini, dan tanggal 8 kemarin di rumah saya. Ya mungkin agak sulit ya mencari 30 rumah untuk ditempati.
untuk dijadikan tempat rosario, karena kebanyakan tuh memang eh, umat ya tidak bisa dipaksakan untuk dijadikan tempat untuk rosario. Nanti kalau tidak ada tempat akan kembali ke gereja untuk tempat rosarionya. Dan ini masih berlangsung dan akan ditutup tanggal 30 Oktober nanti. Di tanggal 11 Oktober 2023 ada rapat temu raya sekami keempat, temu raya sekami yang ketiga, dan ini adalah rapat koordinasi keempat. Eh, saya beritahukan dulu bahwa di temu raya sekami inilah adalah program dari DPP setiap 2 tahun sekali. Kalau penonton setia Renungan Mastri pasti tahu di tahun 2023 ini adalah temu raya OMK, dan di tahun 2024 ini adalah temu raya Skami, dan kami Stasiun Nangga Danau ditunjuk sebagai tuan rumah temu raya Skami. Jadi kami akan mempersiapkan baik-baik temu raya Skami ini yang akan dilaksanakan bulan Juli. Di rapat ini kami juga di rapat pertama kami juga sudah membentuk panitia. Di rapat kedua ada beberapa termasuk ketua panitia yang lama mengundurkan diri dan karena kesibukan dan diganti oleh ketua panitia yang baru. Dan di situ juga ditentukan jenis-jenis pertandingan. Di rapat ketiga kami mengundang DPP, yayasan, pastor paroki, polsek, dan pembina-pembina kami dari stasi-stasi yang lain, ketua dan anggota biara, dan semuanya kami undang untuk membicarakan tentang temu raya kami ini, bahwa kami siap mengadakan temu raya kami ini, dan meminta arahan dan masukan dari para ketua, pastor, dan pembina-pembina kami yang lain. Di situ juga telah ditentukan jenis-jenis pertandingan seperti voli putra putri, ada bola dangdut, ada sepak takraw putra, terus ada bulu tangkis, ganda campuran, ada dan sebagainya, dan juga ada perlombaannya itu ada paduan suara, tari kreasi, mazmur, bacaan kitab suci, berpacu dalam mada bakti, cerdas cermat, dan sebagainya. Dan karena ini temu raya sekami usianya dari 4 sampai 14 tahun, juga ada perlombaan untuk anak-anak PAUD seperti mewarnai dan sebagainya, dan juga nanti akan ada outbound. Itu pertandingannya. Dan di rapat keempat, koordinasi keempat kemarin di tanggal 11 Oktober saya ditunjuk sebagai sekretaris pertama, menggantikan sekretaris yang sebelumnya karena kesibukan juga meminta saya untuk, tadinya saya sekretaris 2, akhirnya dinaikkan jadi sekretaris 1, dan itu cukup menyita banyak waktu juga, dan dimulai dengan membuat proposal. Jadi saya sudah berhasil membuat proposal, nanti akan diedarkan untuk mencari dana bantuan proposal tersebut. Dan di tanggal 14 bulan 10 2023 dimulai latihan KOR yang pertama. Latihan KOR ini akan digunakan untuk pada saat acara seperti yang tadi saya bilang, pengukuhan para pembagi komuni. Di situ juga ada pengukuhan atau calon krisma. Di situ juga akan ada oleh uskup calon krisma di situ, dan juga ada peresmian gereja stasi Lubuk Mantu. Di situ kami diminta menjadi
pengisi paduan suara, pengisi kur di situ. Awalnya saya agak menolak sih karena banyak kesibukan juga, tapi karena kekurangan penyanyi bass, akhirnya saya diminta bantuannya untuk membantu paduan suara di eh, peresmian gereja Stasi Lubuk Mantu nanti. Jadi bisa dibilang em, bulan Oktober ini adalah bulan yang sangat sibuk bagi saya, terutama dalam latihan kur. Seminggu 2 kali kami mesti latihan, dan setiap Sabtu kami kami ada latihan pembagi komuni, dan semuanya itu memang sangat menyita waktu juga. Tapi sangat pas dengan bacaan minggu ke-29 ini tentang yang seperti saya sudah berikan adalah uang pajak dan kepemilikan. Apa yang diberikan eh, kaisar, berikanlah pada kaisar; apa yang diberikan kepada eh, Allah, berikanlah kepada Allah. Jadi saya ingin memberikan diri saya untuk Allah. Apapun yang saya miliki, mungkin gak seberapa ya apa yang saya miliki, tapi semoga bisa berkenan di hadapan Allah. Ya, itu saja laporan saya, bukan laporan ya, kegiatan-kegiatan saya di bulan Maria ini, di bulan Oktober. Dan ini masih belum selesai ya, bulan Oktobernya masih ada beberapa minggu lagi. Dan semoga saya bisa menyelesaikan berbagai tugas yang saya eh, lakukan, pelayanan yang saya lakukan, semoga bisa berkenan untuk umat dan untuk Allah sendiri. Itu saja, dan semoga di bulan-bulan kedepannya saya juga bisa memberikan eh, apa kegiatan-kegiatan saya di bulan-bulan selanjutnya. Ikuti terus Renungan Mastri, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.